ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Bertemu lagi di kebaktian daring sekolah minggu tanggal 2 Mei. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Doa akan disampaikan oleh Kakak Dimas dari kelas Tunas Remaja. Dipersilakan Kakak Dimas. Teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Berkatilah kami ya Tuhan agar bisa fokus selama kebaktian hari ini. Kami juga mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan. Tak lupa kami mendoakan kakak-kakak sekolah minggu yang telah menyiapkan kebaktian sekolah minggu bagi kami semua, dan senantiasa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang hebat, jika Tuhan memanggil kita untuk melayani jadi saksi bagi Dia, apa sih jawaban kita saat Tuhan memanggil? Apa ya? Ya, pasti kita akan selalu jawab, ya Tuhan. Nah, saat ini Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi pekerja Kristus. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama, kita berdiri, kita nyanyi bersama lagu yang berjudul Pekerja Kristus. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita duduk kembali dan kita ambil posisi yang tenang. Kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Tari. Dipersilahkan Ibu Tari. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Siapkan Alkitabnya, dibuka dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Namun sebelumnya, kita akan sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat beribadah sekolah minggu
walaupun masih secara daring. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu, terlebih kami boleh belajar dan melakukan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, bisa dibayangkan nggak ceritanya? Bagaimana kalau kita saksikan film pendek tentang kisah Esau dan Yakub? Mari kita saksikan bersama ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul.
Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan film tentang Esau dan Yakub ya. Menarik ya. Adik-adik tahu siapa mereka itu? Ya, betul. Esau dan Yakub adalah anaknya Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Bapak Ishak siapa dia? Bapak Ishak yang tidak lain adalah anaknya Bapak Abraham. Jadi Esau dan Yakub itu adalah cucunya Opa Abraham, ya. Nah, Esau dan Yakub itu merupakan anak kembar. Siapa di sini di antara kalian yang merupakan anak kembar? Atau kalian mempunyai teman, saudara yang merupakan anak kembar? Anak kembar itu lucu loh, adik-adik. Biasanya ya, wajah mereka mirip satu dengan yang lain. Rambutnya, potongannya sama, wajahnya sama, tingginya sama, sifatnya pun hampir sama. Biasanya orang tuanya juga ketika mereka kecil mendandani dengan pakaian yang sama, sepatunya juga sama. Wah, pokoknya semuanya hampir sama karena mereka kembar. Tapi kembar yang di dalam Alkitab ini berbeda loh adik-adik. Esau dengan Yakub banyak perbedaannya. Misalnya, ketika Esau lahir, Esau kulitnya berwarna merah dan berbulu, seperti jubah berbulu. Sedangkan Yakub ketika lahir kulitnya putih. Dan ketika mereka sudah beranjak dewasa, Esau menjadi seorang pemburu. Dia hobinya berburu, dan Bapak Ishak
suka sekali makan hasil daging buruannya. Sedangkan Yakub yang berperawakan tenang lebih suka tinggal di kemah, membantu ibu Ribka. Oleh sebab itu, Yakub pandai memasak. Siapa di antara kalian yang pandai memasak? Wah, pasti senang ya membantu ibu atau mama di rumah. Nah, suatu hari Esau setelah pergi berburu, pulang menuju kemah. Dari kejauhan, dia sudah mencium wangi yang sangat harum, yang mengundang selera, karena dia sudah lelah dan lapar. Wah, kalau badan kita nih sudah lelah, lalu kita mencium harumnya masakan, pasti sangat menggoda. Nah, adik-adik, ketika Esau tiba di kemah dan melihat Yakub sedang memasak sesuatu yang harum sekali masakannya, Esau lalu meminta kepada Yakub, "Berilah kepadaku sesuatu yang merah-merah itu, karena aku sangat lapar sekali." Nah, kira-kira Yakub akan memberikannya tidak? Yakub tidak langsung memberikannya kepada Esau, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Tadi di film kita sudah menyaksikan Yakub menginginkan hak kesulungan dari Esau. Adik-adik tahu nggak hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu adalah suatu hak waris yang sudah diturunkan ketika sejak lahir. Esau merupakan anak sulung dari bapak Ishak. Nah, Esau memiliki hak kesulungan. Misalnya, ketika itu bangsa Israel sangat menghargai hak kesulungan. Karena hak kesulungan itu ketika nanti orang tua yang sudah tiada, anak sulung akan menggantikan sebagai pemimpin di dalam keluarga. Selain dalam pemimpin di dalam keluarga, hak kesulungan yang lebih istimewa lagi, adik-adik tahu nggak? Anak yang sulung akan mendapatkan berkat warisan 2 kali lipat dari saudara-saudaranya. Wah, betapa tidak Yakub ingin memiliki hak kesulungan seperti Esau. Nah, adik-adik, cerita ini memang menarik ya. Tapi kita nggak bisa mempersalahkan Esau salah atau Yakub salah. Esau terlalu meremehkan hak sulungan dan menjualnya dengan harga yang murah, hanya semangkuk sup kacang merah. Bayangkan, Esau dengan mudah saja melepaskan hak kesulungannya demi mengisi perutnya yang lapar, demi kepentingannya yang hanya dinikmati sesaat itu. Sedangkan Yakub sebelumnya pasti dia sudah memikirkannya. Dia menginginkan hak kesulungan itu untuk masa depannya. Nah, adik-adik, hak kesulungan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan dan tidak boleh dijual. Barang siapa menjualnya berarti dia meremehkan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan Yakub memanfaatkan kesempatan ini. Ia ingin mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya pada saat kakaknya lengah. Tidak berpikir panjang. Yang penting, menurut Esau, yang penting perutku bisa kenyang. Dan dia berpikir, untuk apa hak kesulungan itu? Sebentar lagi juga akan mati, katanya begitu. Nah, adik-adik, kelanjutan cerita ini nanti adik-adik bisa saksikan sendiri ya di YouTube atau kalian bisa membacanya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, dari kisah ini apa sih yang kita bisa pelajari? Kita bisa belajar bahwa sebelum kita bertindak, kita harus berpikir dahulu. Pikirkan apa yang akan kita lakukan agar
bisa menjadi suatu keputusan yang tidak sembrono. Dengan kata lain, hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam berucap juga. Apakah ucapan kita bisa mendatangkan berkat atau sebaliknya dapat menyakiti orang lain. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau dalam keadaan emosi, kadang-kadang nih adik-adik kita nggak bisa berpikir dengan baik. Atau kita ambil contoh pada saat sekarang ini ya, adik-adik pasti kan sering memegang HP. Setelah sekolah secara online, adik-adik juga kadang-kadang masih bisa bermain HP. Nah, adik-adik lagi asik nih main-main HP, lagi main game, padahal tahu kalau besok itu akan ada ulangan atau ada PR. Tapi adik-adik mengabaikan perintah dari mama atau papa. Dan adik-adik pikir misalnya, besok saja dilanjutkan belajarnya, atau besok saja 10 menit sebelum sekolah dimulai aku pasti bikin PR. Nah, ternyata kalau besoknya bangun kesiangan, nah tinggallah penyesalan deh. Atau misalnya lupa untuk belajar karena ada ulangan, dapat nilainya jelek. Akhirnya penyesalan, tidak guna. Nah, adik-adik, selain itu, selain kita harus berhati-hati dalam bertindak, dalam bertingkah laku, kita juga harus menghargai anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang unik. Kita masing-masing memiliki anugerahnya sendiri. Misalnya, kalian yang sebagai seorang kakak, jadilah seorang kakak yang baik, yang dapat memberikan contoh kepada adiknya. Begitu juga adik, harus mengasihi kakak menurut apa kata kakak. Karena ketika mama papa tidak ada di rumah, kakak kalian adalah sebagai pengganti orang tua kalian. Nah, di sini kita diajak belajar untuk patuh pada firman Tuhan. Esau hanya mementingkan kenikmatan yang sesaat, tidak memikirkan panjang apa akibat dari hilangnya hak kesulungannya. Esau dengan mudah memberikan hak kesulungan asal dapat sup kacang merah yang dapat dirasakan hanya pada saat itu. Sedangkan Yakub mau supaya keputusan kakaknya itu tidak berubah di kemudian hari, maka dia minta Esau untuk bersumpah. Jadi, kita tahu ya, pelajaran kita hari ini, pesan Tuhan Yesus hari ini, berpikirlah sebelum bertindak, berpikir dahulu sebelum mengambil keputusan, dan menghargai pemberian Tuhan sebagai anugerah. Semoga kita semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, terlebih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Persembahan dapat bergabung dengan mama atau papa untuk ditransfer melalui rekening gereja atau dapat disampaikan melalui TU gereja. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Prisha. Saya akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah untuk kami. Terima kasih saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, melalui kisah Esau dan Yakub yang disampaikan oleh Ibu Tari, kita diingatkan untuk bertindaklah hati-hati dalam melakukan apapun dan berpikirlah sebelum melakukan tindakan. Oleh sebab itu, kita diingatkan oleh pujian yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan aktivitas minggu ini. Kita akan membuat hiasan dinding dengan tema sup kacang merah. Bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah kacang merah. Jika tidak ada kacang merah, kalian boleh menggunakan kacang kedelai, kacang tanah, atau apapun yang terbuat dari biji-bijian. Yang kedua adalah lem, ketiga adalah spidol, keempat adalah kertas, boleh menggunakan kertas HVS dan yang lainnya. Dan yang kelima adalah gunting. Langkah yang pertama yaitu gambar mangkuk di kertas menggunakan spidol seperti ini. Selanjutnya, jika gambar mangkuknya sudah selesai, kita akan menggunting bagian dalam mangkuk. Kita gunting ya. Nah, adik-adik, ini hasil dari guntingannya seperti ini. Nih, kita akan menggunakan kertas yang ini sebagai hiasannya. Lalu kita tempelkan lem di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan kacang merah atau kacang tanah, kacang kedelai yang kalian punya atau biji-bijian. Dan kita taruh sini.
Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini jika kalian sudah menempelkan kacang atau biji-bijiannya. Lalu selanjutnya di atas ini kita akan menulis ayat hafalan untuk minggu ini yang terambil dari Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2 yang berbunyi, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Aktivitas kita hari ini telah selesai. Selamat membuat. Dadah. Mari adik-adik, tibalah saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk pengajaranmu hari ini. Kembali kami diingatkan untuk dapat belajar dari kisah Esau dan Yakub. Tolong kami kiranya, selaku anak-anak Tuhan, dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajar kami untuk selalu ingat bahwa adalah terlebih baik bagi kami untuk memikirkan dahulu sebelum kami bertindak. Ajar kami untuk selalu membawa segala sesuatunya di dalam doa, sehingga apa yang kami pikirkan dan apa yang kami lakukan senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ajar kami untuk memiliki hikmat yang datang daripadamu untuk setiap langkah kehidupan kami, sehingga kasih dan tingkah laku boleh seturut dengan kehendak-Mu, sehingga orang lain dapat melihat kasih Yesus di dalam diri kami. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami GKP Jemaat Bogor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta, majelis serta para pelayan Tuhan lainnya, baik melalui di komisi-komisi, serta para karyawan gereja. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan dan memberkati pelayanan mereka, agar dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara dan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan memulihkan kesehatan mereka. Di masa pandemik ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap petugas kesehatan, baik dokter dan perawat, atau mereka yang bertugas dalam penanganan COVID. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk mereka sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa bagi pemerintah negara kami, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka untuk setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Kiranya boleh mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati proses vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah proses ini juga dapat berjalan dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk sekolah kami yang masih dilakukan secara daring. Kiranya Tuhan memberkati setiap guru dan anak-anak agar kami dapat tetap bersemangat dalam setiap pengajaran yang diberikan. Tuhan, berkati setiap proses yang sedang dilakukan dalam rangka pembelajaran sejarah tatap muka. Biarlah semua juga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar berdoa kepada kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kita sepanjang masa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kiranya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita bertemu lagi di kebaktian daring sekolah minggu-minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.